Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita kembali membaca buku Malapetaka Runtuhnya Khilafah karya Syekh Abdul Qadim Zalum pada bagian yang ke-14. Judulnya adalah Tahap Pertama Pemberontakan Mustafa Kemal. Pada video bagian kedua ini, judulnya adalah Konferensi Art Room. Pada tanggal 23 Juli 1919, sejumlah orang berkumpul di sebuah bangunan kecil yang mirip dengan sekolah desa di bagian wilayah pedalaman Art Room. Para utusan pada pertemuan ini adalah wakil dari provinsi-provinsi timur. Mereka terdiri dari berbagai golongan. Ada mantan utusan wilayah, pegawai negeri senior, para pemimpin suku Kurdi, dan para pejabat. Konferensi itu diadakan atas nama umat. Agenda pertama konferensi adalah memilih ketuanya. Salah seorang peserta konferensi berdiri dan berkata, "Dapatkah para delegasi menyatakan pendapatnya? Apakah Mustafa Kemal pantas diangkat sebagai pemimpin pertemuan ini, mengingat ia tidak pernah menjabat sebagai pemimpin di provinsi wilayah timur?" Namun, pejabat tersebut langsung diinterupsi secara kasar. Mustafa Kemal lalu dipilih oleh mayoritas mutlak sebagai pemimpin konferensi. Konferensi tersebut berlangsung selama 14 hari. Diskusi-diskusi dalam pertemuan tersebut dilakukan dengan tidak semestinya dan penuh dengan hasutan. Konferensi itu pun berakhir dengan beberapa resolusi yang dihasilkan antara lain sebagai berikut. Umat adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipecah belah dan dibagi-bagi. Seluruh wilayah timur memutuskan untuk menentang setiap bentuk penjajahan dan menolak campur tangan asing. Jika pemerintah Istanbul menolak berpihak kepada rakyat dan melindungi rakyat dari serangan asing, maka tidak ada pilihan lain kecuali meminta pemerintahan sementara untuk menjalankan kelangsungan urusan negara jika situasi telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Para delegasi juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka tetap setia kepada Khalifah Wahiduddin dan baiatnya masih ada di pundak mereka. Mereka juga memutuskan untuk mendirikan suatu lembaga yang dinamakan Eksekutif Parliamentary Komite atau Komite Pelaksana Parlementer yang bertugas untuk melaksanakan resolusi-resolusi yang dihasilkan dari konferensi tersebut. Mustafa Kemal dipilih sebagai ketua komite tersebut. Resolusi-resolusi itu segera disampaikan kepada umat dan salinannya dikirimkan ke negara-negara Eropa. Selanjutnya, mereka sepakat untuk mengadakan konferensi lanjutan di Sivas. Begitu pemerintah Istanbul mengetahui konferensi Art Room dan hasil-hasilnya, mereka mengeluarkan suatu komunike yang disampaikan ke seluruh surat kabar. Lalu, surat kabar internasional juga melansirnya. Petikan komunike tersebut adalah sejumlah keributan terjadi di Anatolia, sejumlah pertemuan yang bertujuan merusak sistem dan menentang konstitusi. Mereka menganggap bahwa pertemuan-pertemuan tersebut konstitusional dan representatif, padahal sesungguhnya mereka tidak representatif. Oleh karena itu, semua pejabat militer dan sipil harus menghentikan pergerakan ini dan menghancurkan para pemberontak tersebut dengan tegas. Selebaran dari pemerintah tersebut sampai ke tangan penguasa Art Room. Mereka lalu memberikan jawaban kepada pemerintah Istanbul dengan mengatakan, penyelenggaraan sidang parlemen telah menjadi suatu kebutuhan mendesak. Jika parlemen didirikan, maka tidak dibutuhkan lagi pertemuan-pertemuan seperti itu. Pemerintah mempertimbangkan situasi yang kritis tersebut. Pemerintah menyadari bahwa pembubaran parlemen adalah tindakan inkonstitusional dan belum ditetapkan saat untuk melakukan pemilihan anggota parlemen yang baru. Namun demikian, pemerintah berusaha melakukan langkah-langkah untuk memadamkan pemberontakan. Untuk itu, mereka menyiapkan suatu pasukan yang terdiri dari orang-orang yang terbukti setia. Kemudian, pasukan itu diberangkatkan menuju Anatolia. Inggris
menghalangi Sultan mengirim pasukan untuk memadamkan pemberontakan Mustafa Kemal. Saat Inggris mengetahui bahwa Sultan mempersiapkan pasukan untuk memadamkan pemberontakan Mustafa Kemal atas nama sekutu, Inggris segera menghalangi upaya tersebut. Mereka menyatakan bahwa salah satu syarat dalam perjanjian damai menetapkan pembubaran pasukan dan melarang pembentukan pasukan baru. Sultan berupaya menghancurkan pemberontakan tersebut, akan tetapi sekutu menentang keras upaya tersebut. Yang dimaksud dengan sekutu dalam konteks ini adalah Inggris, sebab merekalah yang menguasai negara. Kemudian, Komisaris Tinggi Inggris bersama Jenderal Harrington, komandan pasukan sekutu, adalah orang yang bertindak atas nama sekutu. Ketika Sultan menyadari bahwa sekutu tetap bersikukuh mencegah dirinya mengirim pasukan guna memadamkan pemberontakan, ia berusaha mengajukan permintaan agar sekutu mengirimkan orang yang dianggap mampu untuk memadamkan pemberontakan. Sultan berkeras dengan permintaannya tersebut. Akhirnya, Inggris menyatakan bahwa mereka bersikap netral dalam masalah tersebut dan bahwa masalah tersebut di luar wewenang mereka, mengingat pemberontakan tersebut adalah masalah domestik Turki. Mereka mengingatkan bahwa Sultan adalah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab menjaga sistem jika ia memang berniat mengatur negara. Damat Farid Pasha merasa kecewa dengan sikap Inggris tersebut. Sultan pun terpaksa menggunakan caranya untuk memadamkan pemberontakan. Untuk itu, Sultan merencanakan penangkapan Mustafa Kemal pada saat perjalanannya dari At-Rum menuju Sivas. Akan tetapi, rencana itu gagal karena Mustafa mendapat informasi tentang rencana tersebut. Karena itulah, dia segera mengambil langkah untuk menghindari penangkapan itu dengan mengubah jadwal perjalanannya. Tentara yang bertugas menangkap Mustafa gagal menemukan dirinya di tempat yang ditunjuk. Sebabnya, Mustafa Kemal telah lebih dulu berhasil sampai di Sivas. Konferensi Sivas. Akibat dari kegagalan itu, Sultan kemudian memerintahkan Golip Bek, salah seorang pendukung utamanya, untuk memimpin sejumlah suku Kurdi menyerang kota Sivas dan menangkap seluruh peserta konferensi. Namun, Golip Bek gagal menjalankan tugasnya. Para peserta konferensi datang ke Sivas dari berbagai tempat di wilayah Anatolia. Konferensi tersebut diselenggarakan pada tanggal 4 Agustus 1919 dan dipimpin oleh Mustafa Kemal. Namun, kepemimpinan Mustafa Kemal pada konferensi itu digugat sejumlah peserta. Tepat sebelum konferensi dimulai, Rauf Bek, salah seorang teman dekat Mustafa, mendatangi Mustafa seraya berkata, "Kami telah membahas kepemimpinan konferensi ini. Kami telah sepakat bahwa Anda sebaiknya tidak menerima kepemimpinan itu apapun yang terjadi." Pada saat konferensi dibuka oleh Mustafa Kemal, beberapa peserta berdiri dan menyatakan keberatannya dengan sikap kepemimpinan Mustafa yang otoriter. Sebabnya, Mustafa Kemal mengangkat dirinya sendiri sebagai pimpinan konferensi tanpa pemungutan suara. Mustafa lalu berdiri dan berusaha membela diri. Ia berkata, "Kita mengadakan konferensi sekarang ini tidak untuk saling bertikai dan berselisih. Jika kita sibuk berselisih, maka bintang kekaisaran akan meredup dan pengaruhnya akan segera menghilang." Pernyataan yang menyentuh emosi ini cukup berpengaruh. Para pendukung Mustafa Kemal pun berdiri memberikan aplaus. Selanjutnya, para peserta membiarkan kepemimpinannya. Ketika pemungutan suara diadakan, diumumkanlah bahwa Mustafa Kemal mendapatkan suara mayoritas. Tidak lama setelah Mustafa Kemal terpilih menjadi pimpinan, ia berdiri untuk menyampaikan pidato. Ia menyatakan dengan jelas kesetiaannya kepada Sultan. Kemudian, sidang-sidang konferensi pun dimulai dan berlangsung selama beberapa hari dalam suasana yang ramai, diwarnai dengan perdebatan yang panas dan penuh intrik. Sejumlah keberatan mengemuka. Salah satu peserta berdiri dan berkata, "Komite pelaksana konferensi tidak berhak menganggap dirinya sebagai pemerintah. Apa yang akan mereka lakukan
jika bangsa Eropa ikut campur dalam urusan wilayah Anatolia dan menguasai sepenuhnya. Dari mana mereka mendapatkan dana untuk menggaji tentara dan para pegawai? Utusan lain berdiri dan berkata, Amerika Serikat tidak memiliki ambisi kolonialis. Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang dapat menyelamatkan Turki dari deadlock atau kebuntuan. Satu-satunya cara yang dapat ditempuh Turki untuk menghindari kejatuhan dan kehancurannya adalah dengan bergantung kepada AS. Rauf Bek, Bakr Sami Bek, Kazim Kuro Bakir, Rifat, Ali Fuad, dan ketiga Pasha berdiri sembari menguatkan pendapat tersebut dan mendukungnya dengan sepenuh hati. Utusan lain berdiri dan berkata, pemerintahan Amerika Serikat tidak akan menghilangkan kemerdekaan kita. Dengan cara ini, kita dapat membebaskan diri kita dari penjajahan Inggris, karena penjajahan Inggris akan mengubah Turki menjadi koloni yang hina, sekaligus menjadikan bangsa Turki sebagai budak. Opini umum yang berkembang selama konferensi berlangsung mengarah kepada opini tersebut. Secara tidak langsung, hal ini menghalangi sejumlah upaya Mustafa Kemal. Setelah melalui pembahasan yang alot, konferensi menghasilkan sejumlah resolusi yang tidak banyak berbeda dengan resolusi yang dihasilkan pada konferensi Art Room. Namun, konferensi itu selesai dengan menghasilkan kegusaran atau dendam beberapa orang terhadap Mustafa Kemal. Kazim Kuro Bakir Pasha, satu-satunya komandan angkatan bersenjata Utsmani yang berusaha mempertahankan statusnya serta menolak menyerahkan peralatan perangnya dan menyerah kepada sekutu, mendatangi Mustafa Kemal dan berkata kepadanya, pembicaraan atas nama Anda telah menimbulkan kritik banyak pihak. Wahai Pasha, dapatkah Anda bayangkan akibat yang timbul dari tindakan seperti itu dan sulitnya menempuh cara seperti itu? Jadi, saya mohon mulai saat ini biarkanlah komite berbicara atas nama mereka sendiri. Akibatnya, Mustafa Kemal merasa sangat jengkel ketika konferensi Sivas berakhir. Namun demikian, ia masih sempat mendorong para peserta konferensi untuk mempertahankan diri ketika ia mendengar informasi bahwa Galip Bek datang memimpin pasukan Kurdi untuk menangkapi para peserta konferensi. Para pemberontak menuntut adanya kontak langsung dengan istana, namun tuntutan tersebut tidak dikabulkan. Merasa terhina dengan penolakan tersebut, mereka langsung mengultimatum Perdana Menteri Damat Farid dengan menyatakan bahwa apabila mereka tidak diperbolehkan menjalin kontak langsung dengan Sultan dalam waktu 1 jam, mereka mengancam akan memutuskan sama sekali hubungan dengan pemerintah pusat dan akan bebas bertindak sesuka hati. Batas waktu itu berakhir pada pagi hari tanggal 12 Agustus 1919. Mereka pun melaksanakan ancamannya dengan memutuskan semua kontak pejabat wilayah dengan istana. Mustafa Kemal merasa mendapatkan kesempatan. Ia segera meningkatkan upayanya. Ia berupaya memisahkan pemerintahan Istanbul dari wilayah-wilayah lainnya. Sebabnya, ia merasa telah gagal dalam konferensi Sivas dan tidak berani menyusun pemerintahan di Anatolia. Karena itu, Mustafa Kemal merasa cukup dengan meyakinkan orang-orang yang berada di sekelilingnya untuk menuntut pergantian pemerintahan di Istanbul. Akan tetapi, mereka terdiam. Tidak ada laporan apakah mereka menerima atau menolak inisiatif Mustafa Kemal. Mustafa beranggapan bahwa dia tidak akan dapat mengendalikan angkatan bersenjata jika para perwiranya tidak mendukung pergerakannya. Ia juga tidak akan mampu mengalahkan pihak-pihak yang memberontak kepadanya jika dia tidak didukung oleh militer. Sementara itu, angkatan bersenjata ada di pihak khalifah. Dia juga memahami dengan baik bahwa bagaimanapun dia tidak mungkin mengalahkan khalifah. Oleh sebab itu, ia memutuskan untuk menjalin kesepahaman dengan khalifah daripada dengan Perdana Menteri Damat Farid.
Demikian pembacaan buku Malapetaka Runtuhnya Khilafah bagian ke-14 pada bagian kedua. Untuk bagian ketiganya kita lanjutkan pada hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.